Ya, Bapak Ibu, nama saya Stefanus Wenda. Asal Lanijaya. Wamena juga bisa. Karena Ibele itu tanah saya juga. Ya, jelera lembe om kutabale tanah miar. Jadi saya orang Wamena juga, orang Lanijaya juga. Kalau Jayapura itu numpang. 1 istri, 2 anak. Cukup jelas ya. Saya gembala, mantan sekum. Ini jelas kok, singkat jelas dan padat. Tim lawan aneka ini ya, nanti mengurangi jam. Ya, hari ini dengan tema firman Tuhan kita dipanggil untuk melayani. Alawi di daerah no. Jabuari anduk, kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil dari mana? Kita ada di mana? Kita dari kampung mana? Kita dipanggil. Awi roti ini benggawi, bakal wirara. Untuk apa kita dipanggil? Pekerjaannya adalah melayani. Gereja, bahasa asli itu eklesia, dipanggil keluar dari dunia. Mereka berkumpul satu kelompok besar, menjadi anak-anak Allah. Dari dunia kehidupan mereka, dari dunia hidup penuh penyembahan, buah ekimeti menen, alawi di dalam Greek. Ani abuya kalau di bojo di Arab. Jadi gereja itu adalah dipanggil dari kegelapan pindah kepada yang terang. Jadi semua yang kita kumpul di sini orang-orang dipanggil Tuhan untuk melayani. Ata garambe wikiri dika timen roga igena dia mau anda digalega. Itu yang masalah. Ya, ikut-ikut. Murid-murid Yesus itu orang hidup di sebagai nelayan. Mereka dipanggil menjadi murid Yesus. Orang Lani, suku Nayak ada di mana? Baru Tuhan bilang, kita dipanggil untuk melayani. Ya. Ini tema hari ini, kita dipanggil untuk melayani. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Injil Matius pasal 9, ayat 35 sampai 38, ini satu bagian yang menjelaskan tentang bagaimana dilakukan oleh Yesus. Yesus belas kasihan terhadap situasi dunia waktu itu. Allah melihat situasi dunia ini tambah hancur, rusak, sulit diatur. Mereka hidup tanpa gembala. Situasi Lanijaya waktu itu seperti apa? Di nonggomba kugu. Allah melihat itu Bapak Ibu. Hari ini kita mensyukuri kepada Tuhan. Karena Allah melihat manusia itu ada masalah. Mereka dibawa rantai-rantai iblis. Dibawa pengawasan iblis. Maka orang tua kita hidup itu kacau balau. Mereka mengungsi kemana-mana. Setiap hari perang. Setiap hari baklai. Setiap hari mereka harus jaga diri. Ya. Itu disuati kita. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Toba gambaku guninya buah belum pakai nagrek. Apuran belum napnya ni wagara. Itu adalah jawaban. Dalam teks ini Tuhan Yesus lihat bangsa Israel itu terlantar. Bangsa Israel dari sudut pandang Yesus dia melihat orang Israel banyak rakyat yang terlantar. Karena itu Yesus taruh belas kasih. Kata belas kasih itu timbul dari suatu emosi. Seseorang dia melihat bahwa banyak orang mengalami kesulitan. Belas kasihan itu muncul seketika seorang melihat situasi masyarakat setempat. Itu belas kasihan.
karena mereka perlu diurus, mereka perlu ditolong, dan mereka lelah, mereka susah, mereka tanpa gembala. Inilah situasi yang Tuhan Yesus melihat dan terdorong untuk dia melayani Tuhan. Karena itu Yesus dipanggil untuk melayani manusia-manusia di zaman itu. Bapak, Ibu, dan saya, dalam bagian ini ada 4 teladan Yesus yang diberikan. Semua kita, Bapak, Ibu, dan saya, seketika saya beritakan firman, ana launia iyo kira nega, kita, hati kita ini perlu melihat situasi wamena, perlu melihat situasi keluarga, perlu melihat anak kita. Hari ini dia tidak masuk gereja, Bapak Ibu. Bapak mama kau datang ibadah tapi anak kita tidak masuk gereja hari ini. Hari ini ada orang sedang dia jualan di pasar. Hari ini banyak orang tinggal di rumah. Jadi masuk di rumah, tinggal di rumah dan masuk di gereja. Itu 50-50%. Sama yang tinggal, sama yang datang masuk gereja. Bagaimana kita yang sudah dipanggil Tuhan, punya hati, ada belas kasihan atau tidak? Hati na buamba ko origa lega. Anoria buamba kariga lega. Anak puli ada gereja ngo arite, alete na buamba kariga lega. Ini mari ada timbul perasaan emosi, belas kasihan, melihat kesulitan orang, kekurangan orang, orang yang hidup tanpa gembala. Ada 4 teladan Yesus di sini yang kita lihat. Pertama, Yesus berkeliling kota dan desa. Pergi karena di sana ada orang susah. Dia tidak hanya tinggal di tempat, tetapi dia melihat dan dia melangkah dan dia pergi. Ini satu teladan yang luar biasa. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dia pergi untuk beritakan Injil. Karena di sana mereka membutuhkan kehadiran Yesus untuk menolong mereka. Dia pergi ke desa, pergi ke kota, melangkah pergi. Ini teladan yang pertama. Bapak Ibu, biasanya dalam peraturan pegawai negeri atau aparatur sipil negara, itu satu perjanjian itu begini. Dia siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Dia pegawai negeri ini. Saya bukan pegawai negeri toh. Saya siap di seluruh Indonesia. Tapi hari ini ada kepala batu kan tidak? Kau ini bakal mana ya? Wah kertas di rumah orang nanti. Saya siap pergi ke seluruh Indonesia. Aduh, suruh ke Kalimantan dia hitung-hitung lagi. Jangan Kalimantan, ke Kuyawai saja susah. Pala orang Lani, ke Kuyawai saja susah. Pergi mengajar susah. Pergi menolong orang sakit susah. Dia pilih tinggal di Wamena. Harap pegawai negeri kok di Bakendar, apalagi guru-guru ini. SD di kosong semua ini. Ini termasuk guru-guru yang perusak regenerasi. Ya, perusak. Guru saya dulu itu 1. Dari kelas 1 sampai kelas 6, guru cuma 1. 2021, guru sampai hari ini ada kenyataan adalah 1 SD 1 guru. Ini kenyataan di Papua. Dana otonomi khusus yang luar biasa, yang bermiliaran untuk pendidikan dan kesehatan itu dana yang tertinggi. Regulasi yang hebat luar biasa, tetapi penerapan anggaran tidak ada. Belum menjawab. Makanya kalau orang Papua mau merdeka memang wajar, karena kita belum menyentuh sasaran. Padahal sudah saya waktu ke Enarotali, dari ujung dari Nabila itu SD kosong. Saya bilang kenapa? Memang guru tidak bisa datang. Ini di jalan provinsi. Ini jalan utama, tapi guru tidak ada. Ya.
Tapi Yesus tidak. Dia berkeliling semua kota dan desa. Kita dipanggil bukan hanya di pendeta, kita dipanggil bukan hanya di penginjil, tapi kita dipanggil untuk semua pekerjaan di dunia ini. Guru Anda dipanggil, menteri Anda dipanggil, pegawai negeri Anda dipanggil untuk bekerja untuk Tuhan. Jadi paradigmanya harus rubah, cara berpikir harus rubah. Ya, Anda sebagai seorang guru, Anda jadi pahlawan, Anda memberdayakan sumber daya manusia. Dan di sana, kalau dia tamat, anak itu akan tahu tentang pendidikan. Dia akan menjadi orang yang besar karena penyebab adalah guru. Guru yang membuat dia akan jadi bupati, guru yang membuat dia akan jadi gubernur, guru akan membuat dia akan jadi ketua dewan atau segala macam karena guru. Yo karo SD ini lewat ada yang bilang. Saya mau tanya, di sini semua lewat guru atau kau lompat pagar jadi orang hebat? Ya anda ambil adik ya. Anti wewe nanti kadu kena tungguran langira, dewan langira, DPR langira. Semua lewat proses pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi sampai dokter sekalipun dia melalui belajar. Jadi guru hebat. Guru itu pahlawan luar biasa. Kalau ya gua kegarkan nomor negara ka wembe nomor ayo orang girai. Tidak urus anak-anak di kampung. Karena itu kepala dinas sampai ini harus bertobat hari ini. Kok biarkan pembiaran yang luar biasa. Kalau di Lanijaya dua mena pembiaran bagi guru-guru yang tidak aktif. Hari ini kepala dinas dan staf ya segala macam ke kantor nanti kita bertobat yang lain. Intensif kulana ke pembiaran anak-anak terlantar. Ini luar biasa situasi hari ini. Mari menangisi untuk anak-anak hari ini, belas kasihan untuk hari ini, supaya kita mempercayakan sumber daya, supaya anak Papua bersaing dengan dunia yang lain. Lebih parah lagi, kalau hamba Tuhan hari ini diutus pergi ke kampung, ke daerah, tapi dia bilang, aduh saya tidak bisa. Tamatan teologi, ST Baptis, atau di Tiong, di Tinggi Pura, karena najo kata kuagun di bawah punggung atau nunggu. Ini harus koreksi, ini harus perjelas. Karena itu saya mohon kalau ada dosen di sini, sebelum dia masuk ST harus bikin pernyataan, saya siap pergi ke seluruh dunia. Ini satu syarat harus dia penuhi. Karena ST Minarete siapa yang panggil? Atau laki buron yang lokin binanda. Atau aku garap banyak. Ini anak gembala. Kami anak-anak gembala itu hidup di atas berkat. Persembah berkata Abu Bakar nunggu ini no anak majelis anak ini no iri juga. Saya dulu kelakuan agak error jadi dulu itu begini. Karena zaman itu ala ke berkata kira no majelis napinom yang mati napinom tinggal orang mea. Ya toh? Benarkah tidak dulu? Dan wapun atik, wamban dikata inom, warmuan dikata inom, wondong dikata tumbuh ya kita bilang go. Iya, pun tidak hanya ulah aku milih orang. Je, ni nak betul lah kau guna gerak nak tinggal liga ora, kita bisa kunu bara. Itu mungkin saya salah atau mungkin itu mengalir dari belas kasihan. Jadi mari kita pergi berkeliling karena di sana membutuhkan kehadiran Bapak Ibu. Banyak orang meninggal karena tidak ada mantri. Kematian Papua hari ini luar biasa. Kematian hari ini Papua luar biasa. Karena itu kalau Anda dipanggil sebagai seorang mantri, perawat, disuruh pergi berkeliling satu kampung dengan kampung yang lain. Harus pergi, karena itu Anda diutus, dipanggil Tuhan untuk pergi menyelamatkan nyawa. Dan kita semua
panggilan itu untuk segala macam pekerjaan. Mari kita pergi, mari kita aktif, mari kita melakukan sesuatu yang membuat terpengaruh, baik di kantor, baik di berbagai aktivitas kita, baik di DPR. Mari kita menjadi penyebab atau orang-orang yang berpengaruh, beritakan Injil. Di mana kita saja berada, di situ kita bisa berdampak positif bagi semua orang. Yang kedua adalah Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Setelah dia berkeliling, dia juga mengajar di rumah-rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi ada dua macam. Pertama itu Bait Allah di Yerusalem. Yang kedua namanya sinagoge. Sinagoge itu tempat ibadahnya orang Yahudi yang hidup perantauan. Itu namanya sinagoge. Itu balai sosial. Time irab Yahudi no. Ni lani yaya kwa. Wa mname ko na atiti. Time ambi ware kui. Gereja yo pome kuno. Ini mari kita sadar. Disitulah tempat kita berpendidikan, mengajar orang supaya tahu. Yesus masuk di tempat ibadah orang-orang Yahudi. Dia mengajar kepada mereka supaya mereka berubah hidupnya. Di gereja-gereja kita bangun yang terhebat hari ini, mari kita duduk, minta hikmat Tuhan. Bagaimana proses pendidikan itu dia jalan. Anak sekolah minggu jalan. Saya hari ini belum ada data. Sekolah minggu di kampung ada jalan tidak? Dulu zaman saya ada. Anak-anak yang pernah rajin sekolah minggu itu sekarang ini dia berdampak luar biasa. Endek mungkin ini rakyat itu mau negatif. Jadi pendidikan, pembentukan karakter anak generasi itu mulai dari usia dini, sejak kecil, sehingga dia pula gaya hidupnya, karakter hidupnya itu terbentuk usia lagi dini, usia kecil. Ini pola pendidikan yang kita harus terapkan. Gereja harus berbicara masalah ini. Bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang takut Tuhan. Seketika kita membentuk dia semati kecil, karena kita gampang mengubah karakter dia melalui pendidikan. Firman Tuhan harus turun, Injil harus turun, sehingga gaya hidup anak ini dia akan berperan dan berpengaruh bagi dunia. Yang ketiga dalam bagian ini kita lihat Yesus bagian ayat 35 bagian C. Yesus beritakan kerajaan Allah dalam rumah ibadat. Setelah dia mengajar, dia juga mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini sangat penting. Ini akhir hidup kita. Biar dorat tiar. Apa nak kita nunggu? Game orang anduk. Kita gereja hari ini sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Menantikan. Besok kah, lusa kah, harus lagi begini nih kan? Karena begini sudah. Hati-hati, saya ada dengar juga. Satu kelompok persekutuan itu orang hari Minggu masuk dalam sebuah rumah dari pagi hingga sore karena ada yang mimpikan Yesus segera datang. Yesus wagerot ko wana gubat wana ar minggu panim golek wana yawa ki ba makin ngwe kara yo na aku bakor ko waya ko na gudi ba wana kara kira orang baptis kata me itu suara dari mana itu? Persekutuan we geleka Alkitab li pegal loder Yesus mu agari ponote kina priloino kina kuilono wong tik tuere na punu i wagro ku beto ko taden ije mugar mo na biu amra walega amra mo kuna muga kuna ga ya na amra ije muga ki pa amra eko de wanda me ando e kuara toba. Jadi Yesus pasti datang menjemput orang-orang percaya masuk dalam kerajaan Allah. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jangan gelisah hatimu, karena rumah Bapakku pada tempat tinggal. Rumah kita ada di surga. Kita di sini numpang. Jangan berpikir perkara-perkara dunia ini hari ini. Jangan sibuk dengan membawa dalam kebinasaan, tapi berpikir tentang kerajaan Allah, karena rumah kita ada di surga.
Atau antum yang kalau kira bikin kimba kali. Yesus bilang saya pergi menyediakan tempat bagi kamu. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 cukup jelas. Aku pergi menyediakan bagi kamu. Filipus mulai tanya-tanya lagi, pergi ke mana? Katinggalo murid agak dipilihkan itu dah katinggalo tiga bah. Kan dia menora parang di bawah wajon dia. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kalau kau mau ke sana, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun pergi ke sana tanpa saya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Anti, tuino, aku nyanyi koino, tiang ada rayo. Karena no bali ipek leke no, aku bawa nama gudung gitu lah. Lebar. Ya, rumah kita di surga. Kami di Jayapura itu bangun rumah luar biasa. Tapi itu numpang saja mo. Men, naruh atek, pipa panggung garang lega. Tahu baik pilih. Wen ini kimbo palu ni loner. Dulu orake. Mari kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua katakan siap hari ini untuk masuk dalam kerajaan Allah. Siap. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, 10 gadis, 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh diundang sama-sama untuk masuk dalam perjamuan. Tetapi 5 gadis yang bodoh tidak memiliki minyak dan mereka kembali untuk membeli. 5 gadis yang bijak masuk ke pesta dan mereka pesta dengan tuan pesta bersorak-sorai. 5 gadis yang bodoh ini datang terlambat. Ayo ni nandiu na kaya ko nyole ko bahwa tinggal lagi punggalanan ni punggom gano. Yung bahwa mereka pergi. Setelah itu mereka datang tapi terlambat, kasihan. Ayat 13 bilang apa? Matius pasal 25 ayat 13. Mereka menangis tidak? Lere warang lega. Mereka terlambat. Waktunya terlambat. Waktu isi minyak sudah lewat. Ini waktu untuk masuk dalam pesta. Ini bukan waktu lagi nego-nego. Saya tidak mengenal kamu. Akhirnya boleh kayu orang gratis. Kalau hari ini Pak Abisai, saya bilang saya tidak tahu kok. Yaudah kan tak ada. Karena nampak kau kena tenggel mungkin daerah. Ini uang banyak lagi apa? Uang dana punya ini. Saya tidak tahu kok. Saya nggak ada yang mengarah kue. Ya, dia tersinggung. Aduh, kita dua ini sama-sama anak penginjil, pergi ke Anggro, ke Panggema. Oh, dia tinggal mungkin. Dan dibilang nandega Yesus keluar. 5 gadis yang bodoh ditolak. Perasaan bagaimana? Nego-nego itu tidak ada lagi nego-nego. Aduh kasihan, kau terlambat jadi masuk. Kalau model Indonesia itu biasa. Undangan jam sekian datang terlambat tidak apa-apa. Biasanya penyesuaian, sesuaikan toh. Undangan apa itu? Resepsi itu jam 4, ada yang datang jam 6. Itu kelakuan kita kan. Tapi firman Tuhan ini tidak. Hari ini Anda tidak pergi karena ada pekerjaan, ada tugas yang hebat. Karena itu Anda janji juga di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak pergi beritakan Injil, tapi uang saya menjadi penyebab banyak orang akan diselamatkan. Mari mengaku di hadapan Tuhan. Janji di hadapan Tuhan hari ini. Nauba, ane keba, nanggoba, ana agile garekwe. Nauti ba aku membina warga nabi wa wakin kimba kegeno. Hari ini janji di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang sudah tua tidak bisa lari maraton lagi, hari ini sudah tidak berdaya karena fisik, janji kepada Tuhan. Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa, uang juga tidak punya, tapi hari ini Bapak Ibu janji, saya menjadi pendoa syafaat karena doa bisa mengubah dunia. Anti rampane kelogino, nanggu negara men.
anti tampana rekunariyo tampana kenega penginjen nuaro kimba kenda keno. Hari ini mengambil keputusan dan mulai berdoa jadi pendoa syafaat. Karena itu saya percaya doa bisa mengubah wajah dunia. Mari masing-masing kita berdoa. Satu lagi. Ada siap pergi? Angkat tangan siap mau pergi? Hai anak-anak muda. Ada mau masuk ST? Atau hamba Tuhan tapi belum? Hari ini saya siap pergi. Tolong angkat tangan. Anak muda, ada? Siap pergi beritakan Injil, mari. Maju di depan. Alawan ini nak aja bubu garate. Wah gumbe garate nam bino mare kilo pakai ke no. Maju di depan. Hari ini kami akan mendoakan. Jangan lihat dari situasi Anda hari ini. Anu ni nangkana ame yari bargon. Seketika kuasa Tuhan pakai Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Musa nere nonet. Anda bilimba na gerakwe. Tuhan bilang, kau yang harus pergi. Selamatkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan tidak melihat situasimu. Tuhan tidak melihat keadaanmu. Seketika Tuhan pakai Anda, saudara dan saya akan menjadi orang-orang terhebat. Ada mau menjadi pendoa syafaat, silakan maju. Pendoa syafaat hari ini. Orang baptis hari ini berdoa. Jangan mengandalkan kemampuanmu, pendidikanmu, uangmu, semua itu tidak akan berguna kalau kita tidak berdoa. Doa Yesus mengubah wajah dunia. Me ondak ay anbak, na ulega me, na golega me, anu rabia me, tiga na tambanar ku naria kimba kenda keno. Mari maju. Kita berdoa, Allah kuasa melakukan segala perkara dalam hidup kami. Beberapa orang berdiri di hadapan Engkau telah mengambil keputusan untuk siap pergi beritakan Injil di segala suku bangsa. Mereka inilah pekerja-pekerjanya. Kami serahkan dalam kedaulatan Allah. Allah menggunakan mereka menjadi orang-orang yang terhebat. Kuasa turun di atas mereka. Mereka hari ini berdiri orang biasa, tapi kuasamu turun dan mereka akan menjadi orang-orang luar biasa. Melalui hidup mereka banyak jiwa dimenangkan. Karena itu kami pertaruhkan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan panggil dari sekian orang. Di antara sekian orang, mereka ini akan pergi sebagai utusan Injil, pergi beritakan Injil, tapi menjadi pendoa-pendoa syafaat. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Komitmen mereka hari ini, Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka, sampai mereka siap untuk beritakan Injil. Indonesia orang-orang keno, keputusannya ia karaka keno, tinggal yang orang munggun, ini orang biasa. Ini mawilik alaga mai bapam gerang ke bam gerang orang gega kako na binu mari orang nagun me alaga ke gibe bogowa
Terima kasih Tuhan atas telah beberapa saudara, beberapa ibu telah mengambil keputusan untuk siap beritakan Injil. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.